Jagoan nggak tuh? Dua medali emas sudah kita raih kemarin, bertepatan banget ya dari panjat tebing kemudian angkat besi pemirsa. Nah pemirsa nih atlet angkat besi Indonesia kita Rizky Juniansyah mencatatkan sejarah di Olimpiade Paris 2024. Tak hanya menyabet medali emas, Pram dan pemirsa, ini Rizky juga memecahkan rekor Olimpiade. Bisa nggak pecahin rekor hati saya, Rizky? Jangan. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah bersama kakaknya Rizky, ada Randi Maulida Yasin yang berada di Serang, Banten. Halo, selamat pagi Randi. Selamat pagi. Randi, selamat pagi. Semoga dalam kondisi sehat ya. Ya. Halo, suara Bang Randi belum terdengar jelas suaranya nih. Belum terdengar nih. Selamat pagi ya. Halo Bang Randi, bisa dengar suara kami dengan jelas Bang Randi karena di sini belum ada suaranya nih. Iya ya, halo. Oke, Bang Randi. Sudah tersambung. Randi, ini gimana nih reaksi keluarga ketika mengetahui sang adik ternyata memecahkan rekor dan juga mendapatkan medali emas nih Randi nih? Alhamdulillah di sini kita keluarga dari Budung Tim dan juga ayah sebagai pelatih dan juga orang tuanya sangat-sangat bangga dengan torehan Rizky sekarang ini di Olimpiade. Oke Bang Randi, kira-kira ini bisa memprediksi nggak kira-kira di kemarin ini kalau adik abang ini bisa meraih emas kembali nih? Sebetulnya kita sudah dari jauh-jauh hari untuk mempersiapkan Rizky bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Dan alhamdulillah ini hasil yang kita impiin dari jauh-jauh hari. Oke, Randi, sebenarnya bisa diceritain nggak sih kenapa Rizky memilih olahraga angkat besi? Karena biasanya kan olahraga favorit anak-anak muda sepak bola, badminton. Nah ini kenapa Rizky sendiri memilih angkat besi? Mungkin atau jangan-jangan Bang Randinya sendiri juga angkat besi ini? Bisa jadi nih. Bisa diceritakan Bang Randi? Kita dari keluarga itu dari mulai saya, orang tua dan juga saya dan adik saya yang perempuan itu semua dari atlet angkat besi. Oh, memang kita keluarga dari keluarga angkat besi itu. Bang Randi, angkat besi katanya. Ini kan Rizky masih termasuk muda sekali ya, 21 tahun. Ini kalau Bang Randi melihat ini aktivitas adiknya seperti apa sih, bisa sekuat itu, bisa sestrong itu, angkat tadi berat 100 kg gitu. 150, iya. Ya mungkin satu dia ingin melalui kakak dan juga orang tuanya dan bikin bangga yang pasti untuk orang tuanya juga kakaknya dan memang dia hobi bersih ya. Bang Randi, ini sebelum Rizky berangkat begitu ada pesan-pesan nggak sih, entah dari Bang Randinya sendiri atau dari orang tua? Sebelum dia berangkat, sama kita selalu kontrol Rizky untuk tetap menjaga kondisinya. Nomor satu itu, yang pertama Rizky harus tetap jaga kondisi. Bang Randi, katanya ada keluarga juga yang mendampingi ke Paris kemarin. Ada kebetulan. Siapa Bang Randi? Dan juga ibu dan juga adik saya ke sana. Ada ibu. Ini sosok ibu tercinta dari Bang Randi dan juga Rizky ini apa selalu mendampingi Rizky kemanapun mengikuti kejuaraan? Iya. Selalu mendampingi. Selalu. Dan kemarin sempat viral nih katanya nih kalau si Rizky ini punya tradisi unik sendiri sebelum berlomba. Dia mencuci dan membasuh tangan ibunya lalu meminum air basuhan dari tangan dan kaki sang ibu. Benar demikian? Langsung merinding loh Bang Randi. Ini kenapa ini? Ini terinspirasi dari mana Bang Randi? Ya, terinspirasi dari kalau kita setiap hari raya Idul Fitri itu orang tua kita selalu mengajarkan anak-anaknya untuk orang tua. Oke, terakhir Bang Randi, ini setelah mendapatkan informasi Rizky-nya menang, pecah rekor, kira-kira sudah kontak ke keluarga belum nih? Sudah telepon atau video callan belum sih Bang Randi? Sudah, waktu malam langsung mereka video call kita karena kan kebetulan kita di sini bikin nonton bareng. Oke, baik.
Baik, selamat ya Mbak Randi atas kesuksesan adiknya Selamat, Bang mengharumkan Randi. nama Indonesia di kancah internasional, dan doa ibu ya tadi menembus langit loh ternyata pemirsa. Mungkin harus kita ini terapkan sehari-hari Setiap sebelum hari berangkat kerja. mama gitu kan. Boleh, Terima boleh, kasih banyak, boleh. Bang Randi. Terima kasih Bang Randi telah bergabung bersama kami di episode kali ini. Ya, sama-sama. Baik pemirsa, ini sungguh merinding tadi loh Pra. Loh, ternyata punya tradisi itu karena sebelum lomba, dari ya. Prancis ini dia Ya. mengikuti ajang di Thailand IWF aku lupa World Cup, dia juga dapat medali emas dan itu juga membawa serta ibu ke sana dan dia pakai tradisi itu membasuh tangan dan kaki ibunya, lalu minuman air basuhan kedua tangan dan kaki ibu itu diminum oleh si Rizky. Memang ridho. Doa ibu ya, Doa dan ridho menyertai sekali ibu ya. pasti sama Allah tuh kayak dikasih langsung Benar emas, sekali. emas. Baiklah. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya ada apa Pram? Ketua Umum FPTI pemirsa Yeni Wahid ini mengucapkan terima kasih ini atas perjuangan Frederick Leonardo sampai akhirnya bisa menyumbangkan emas perdana untuk Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Keren. Dan Yeni juga mengucapkan terima kasih untuk masyarakat Indonesia yang terus mendukung para atlet di Olimpiade 2024. Dari awal mulus semua jalannya Frederick. Ya, karena dia memang tenang, dia fokus, ya. Dia tahu secara skill dia sudah memang top 3 dunia, ya. Secara mental dia juga mental yang sangat stabil, ya, tenang sekali. Jadi Frederick sangat layak menjadi juara dan tentu kita semua masyarakat Indonesia berterima kasih kepada Frederick Leonardo, atlet dari Kalimantan Barat yang berhasil mempersembahkan medali emas untuk Indonesia. Ini adalah hadiah untuk kemerdekaan Indonesia yang sebentar lagi akan kita rayakan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung. Saya mendapatkan banyak sekali pesan-pesan, mulai dari pesan langsung, di sosial media saya, di mana-mana. Bagaimana semuanya mendukung, semuanya mendoakan banyak sekali. Terima kasih atas doa kalian semua, dukungan kalian semua, afirmasi positif yang telah kalian kirimkan kepada kami semua. Hari ini Indonesia mendapatkan keberuntungan, ya, berhasil meraih medali emas pertama untuk kita semua. Udah muncul. Udah mulai. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, ini ada 21 warga di Cililitan, Jakarta Timur ini yang terisolir setelah satu-satunya akses jalan di tembok pemilik lahan akhirnya dimediasi. Iya pemirsa, ini tembok yang menutup akses rumah warga di Cililitan, Jakarta Timur akhirnya dibongkar walaupun masih sebagian. Tembok yang menutup akses menuju rumah warga di Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur dibongkar setengah oleh petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU Kelurahan Cililitan Kamis pagi. Tembok tersebut semula berdiri di atas tanah ahli waris Muhammad Sidik, tetangga dari warga bernama Puji. Dengan dibongkarnya setengah tembok, akses jalan menuju rumah Puji kini kembali terbuka dan bisa dilalui orang. Meski sepeda motor belum bisa lewat karena lebar jalan hanya sekitar setengah meter. Karena masih disusun, masih diketik nih kesepakatannya. Ya nggak bisa gerusak-gerusuk gitulah. Namanya juga biar agak dingin juga, namanya sudah saling bermaafan. Kita juga selaku RW juga alhamdulillah bisa berdamai lagi. Jalan sudah dibuka, ini sudah kita bersyukur. Kedepannya ya tinggal menunggu kesepakatan. Ya harapannya kita semua bertetangga damai, tentram gitu loh. Seperti di Pancasila itu kan kita sebagai manusia Pancasila ini. Dalam perkara ini, sekitar 21 warga, termasuk lansia dan anak sekolah, turut terdampak tembok penghalang setinggi 2 meter tersebut. Ahli waris yang menutup akses jalan bakal membongkar seluruh tembok setelah surat kesepakatan dan perjanjian selesai dibuat. Salah satunya menghilangkan kebisingan yang sebelumnya mengganggu Sidik. Dari Jakarta, Sahreza Zanski, Sutrisno, iNews melaporkan.
Akhirnya damai juga ya setelah Alhamdulillah. terisolir beberapa hari kemarin oleh salah satu tetangga, akhirnya dimediasi, akhirnya mereka sepakat untuk membongkarnya. Tapi kalau misalkan ada perselisihan ya, ya setidaknya Sebaiknya dibicarakan baik-baik. jangan langsung tiba-tiba tembok gitu. Kan Aha. kasihan, kita kan menyulitkan orang lain. Apalagi hidup saling bertetangga ya. Sebenarnya Iya, tetangga ini bersosialisasi adalah bertetangga. keluarga paling dekat kita Betul. ketika di rumah terjadi apa-apa Kalau sama kita keluarga ada kita. kesulitan atau apa kan, Benar sekali. pertolongan pertama pasti dari tetangga. Tapi alhamdulillah sudah dimediasi. Udah baik-baik ya. Dan semoga dalam jangka waktu dekat untuk temboknya seluruhnya ini bisa Dibongkar seluruhnya. Jadi bisa Dan ini gampang juga masuk jadi motor. warning untuk masyarakat luas di Indonesia, jangan lagi ada seperti kasus tadi. Amin, gitu ya. amin, amin. Karena kasus seperti ini tuh udah sering kali terjadi Berulang. di Indonesia. Kita ke informasi lain pemirsa. Ini puluhan orang keracunan usai menyantap makanan ketan koro di Lumajang, Jawa Timur. Dan saat ini pemirsa, sampel makanan sedang diuji di laboratorium untuk mengetahui penyebab keracunan tersebut ini dari apa asalnya. Total ada 31 warga yang harus dilarikan ke puskesmas karena mengalami keracunan makanan di Dusun Blimbang, Desa Tempur Sari, Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Seluruh pasien mengalami gejala muntah-muntah dan sakit kepala. Dari seluruh korban, 18 diantaranya harus dirawat intensif karena mengalami dehidrasi. Peristiwa keracunan ini bermula saat warga mengikuti acara pengajian dan memakan ketan yang disajikan tuan rumah. Namun keesokan harinya puluhan warga mengeluhkan sakit kepala hingga muntah dan harus dibawa ke puskesmas. Ini kan yang korbannya bukan hanya yang makan di tempat, tapi juga tetangga-tetangga yang kebetulan diantar gitu loh. Jadi yang untuk yang anggota yasinan juga ada, kemudian tetangga yang lebih banyak, ibu-ibu yang lebih banyak rupanya ini. Anak-anak ada tiga anak-anak. Belum diketahui penyebab pasti keracunan ini, namun petugas sudah mengirim sampel makanan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang untuk diuji coba laboratorium. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini di Jember, Jawa Timur diduga mengonsumsi minuman dengan pemanis buatan. Waduh. Dalam jangka waktu lama, 2 anak di Jember mengalami gagal ginjal kronis dan juga harus dilakukan cuci darah. Masih kecil padahal ya? Masih kecil. Tingginya angka penderita gagal ginjal pada anak-anak di Indonesia memantik seluruh masyarakat termasuk orang tua dan guru agar ikut memperhatikan konsumsi makanan dan minuman pada anak-anaknya. Di Jember, Jawa Timur, seorang remaja dan anak-anak harus cuci darah secara rutin di RSD Subandi, Jember, lantaran mengalami gagal ginjal kronis atau stadium terminal. Pengobatan gagal ginjal pada anak tergantung seberapa parah kondisi ginjal. Cuci darah merupakan cara terakhir agar fungsi ginjal dapat terkontrol. Minuman yang mengandung pemanis atau mengandung zat pewarna sintetis atau mengandung bahan-bahan kimia tertentu dalam jangka waktu yang lama itu juga akan membebani ginjal. Gagal ginjalnya kronis atau stadiumnya sudah stadium akhir atau stadium terminal, maka cuci darah itu merupakan solusi akhir ya. Karena fungsi ginjalnya sudah tidak. Pentingnya mengatur pola makan dan minum dengan gizi seimbang, tidak jajan sembarangan, dan mendapat imunisasi rutin serta lengkap penting untuk antisipasi dini gagal ginjal. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Today, tepatnya di iNews Center. Bersama saya Arisa Hadi dan Pram Senjaya pemirsa. Dan kita ke informasi yang masih menyita perhatian publik masyarakat luas nih. Misteri kematian Vina dan Eki masih terus berlanjut ya Arisa ya. Iya, ini kuasa hukum dari keluarga almarhumah Dini Sera ini memenuhi panggilan komisi yudisial. Dan pemanggilan itu terkait aduan dugaan kejanggalan dalam putusan hakim. Oh, ini bukan Vina, tapi Dini Sera yang membebaskan Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Dini Sera. Berikut informasinya pemirsa. Almarhumah Dini Sera melakukan pemeriksaan di Komisi Yudisial sebagai pelapor. Pemeriksaan berkaitan dengan putusan bebas Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Ronald Tanur, di mana sebelumnya Ronald Tanur didakwa melakukan penganiayaan dan menyebabkan Dini Sera meninggal dunia.
Putusan bebas ini membuat kuasa hukum Dini Sera melaporkan ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas kejanggalan dalam putusan tersebut. Hari ini kami datang ke Komisi Yudisial menindaklanjuti panggilan dari Komisi Yudisial untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan dari kami terhadap 3 majelis hakim yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Bapak Erintua Damani, Bapak Heru Anindyo, dan Bapak Mangapui. Proses penanganan kasus ini menurut kami itu tidak fair, artinya hakim itu tidak objektif dan berpihak kepada, menurut kami tidak berpihak kepada korban itu. Kemudian kami juga ingin menunjukkan bahwasannya apa yang diambil oleh hakim di dalam pertimbangannya itu bertentangan dengan fakta hukum ya. Artinya di sini kami tidak dalam rangka untuk mengintervensi putusan ya, tapi bagaimana hakim itu tidak memiliki objektivitas di dalam proses mengambil pertimbangan hukum, karena itu bertentangan dengan fakta-fakta yang ada. Sebelum sampai aja nih kita. Ya pemirsa, yang Anda saksikan sekarang di layar televisi Anda ini merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Gibran Raka Buming Raka yang hari ini belusukan mengunjungi sejumlah permukiman padat penduduk di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Bersama rombongannya, Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Gibran, akan mengunjungi sejumlah pemukiman warga padat penduduk di wilayah Ciputat dan Pondok Aren, Tangerang Selatan pada siang hari ini. Dan dalam kunjungannya ke wilayah tersebut, Gibran memiliki sejumlah agenda. Agendanya diantaranya ini adalah mendengarkan keluh kesah warga sekitar mengenai susahnya ataupun sulitnya perekonomian Indonesia saat ini, serta percobaan makan gratis yang nantinya akan dipantau langsung di sejumlah tempat di Tangerang Selatan. Sesuai dengan janjinya saat kampanye pemilu Capres dan Cawapres 2024. Iya. Panas ya? Iya. Iya, jalan. Ya pemirsa, bisa kita saksikan pada pagi hari ini pemirsa, ini belusukan Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia, juga ditemani sejumlah tokoh dan ada sosok yang menyita perhatian kita semua juga, ada komika Marcel yang digadang-gadang akan maju pilkada Tangsel pemirsa pada pagi hari ini. Dan sejumlah rombongan juga masih menyapa warga Tangerang Selatan setempat pemirsa, berbincang langsung untuk mendengar keluh kesah seperti apakah yang dialami warga Tangsel hingga saat ini. Dan sebelumnya pekan lalu juga Gibran Raka Buming Raka juga telah belusukan atau meninjau langsung uji coba makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Tangerang. Dan kali ini apakah ada agenda khusus untuk uji coba makan gratis lagi atau hanya belusukan ke sejumlah permukiman padat penduduk dan bertemu dengan warga langsung di sana.
Ya pemirsa, tidak hanya tokoh komika Marcel, tampaknya di belakang Gibran Rakabuming Raka juga mendampingi sosok Raffi Ahmad yang turut langsung belusukan menuju warga Tangsel pada pagi hari ini, menyapa langsung, bertemu dengan mereka. Ya, bisa Anda saksikan pemirsa, Gibran Rakabuming Raka bersama Marcel ini dan Raffi juga membagikan susu kepada anak-anak yang menghampiri Gibran Rakabuming Raka. Terlihat juga sejumlah ibu-ibu yang sangat antusias ingin bersuah foto dengan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Gibran Rakabuming Raka. Seperti Anda saksikan, tak hanya Gibran Rakabuming Raka, para ibu-ibu juga antusias ingin berfoto bersama sejumlah artis yang mendampingi Gibran yang ada di belakangnya. Untuk saat ini, Gibran Rakabuming Raka memang tengah meninjau ataupun belusukan ke kawasan Tangerang, yaitu Banten, tepatnya di kawasan Pondok Aren dan Ciputat, di mana agendanya untuk saat ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan adalah mendengarkan keluh kesah dari para warga. Keluh kesahnya diantaranya ada yang sudah disampaikan kepada Gibran Rakabuming Raka, yaitu mengenai sulitnya perekonomian, dan juga warga juga menagih janji kapankah ataupun realisasi dari makan siang gratis akan dilaksanakan, karena memang pada saat kampanye Capres dan Cawapres 2024, Gibran Rakabuming Raka dan Prabowo Subianto juga menjanjikan adanya makan siang gratis ataupun makan bergizi gratis untuk anak-anak mereka di sekolah. Ya benar, Gibran juga menjelaskan pemirsa beberapa hari yang lalu pihaknya bahkan mengevaluasi dari program makan siang gratis ini, yaitu pemilihan menunya seperti apa, lalu proses distribusi hingga pemenuhan logistik makanan itu juga seperti apa. Nggak hanya itu pemirsa, ini juga jumlah penerima program makan siang dan susu tersebut juga akan dievaluasi oleh pemerintah. Dan ini dilakukan agar bantuan pemulihan gizi ini bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan pastinya. Iya. Untuk agenda pada pagi hari ini memang mendatangi warga-warga di permukiman padat penduduk. Kami juga mendapatkan informasi rencananya sejumlah sekolah juga akan didatangi oleh Gibran Rakabuming. Apakah nantinya Gibran Rakabuming langsung memantau uji coba ataupun persiapan dari pembagian ataupun pemberian makan siang gratis bergizi kepada anak-anak sekolah. Tentunya sepertinya akan ada di kawasan Tangerang Selatan, Banten juga pemirsa. Ya pemirsa, tak hanya susu yang dibagikan dari rombongan Gibran Rakabuming Raka dan Marcel, tapi juga sempat Anda lihat, mungkin di layar televisi Anda, membagi-bagikan buku tulis kepada anak-anak yang menghampiri mereka. Ternyata tak hanya anak-anak pemirsa, sejumlah ibu-ibu juga ingin meminta buku dan susu untuk anak mereka. Tak hanya ibu-ibu pemirsa, terlihat juga terdapat pemuda dan juga remaja putri ini yang antusias ingin melihat langsung Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka serta sejumlah artis yang mendampingi Gibran untuk belusukan pada pagi hari ini. Ya, ini kedatangan Gibran dan rombongan ini memang dalam rangkaian kemarin, dalam sepekan ini kalau Tangerang Selatan ini memang jadi daerah atau menjadi lokasi untuk uji coba makan gratis pemirsa, makan bergizi gratis. Di mana sebelumnya ini ada 15 sekolah negeri dan swasta dipilih untuk melakukan uji coba dengan jumlah sekitar 12.000 siswa pemirsa. Dan terkait menu dalam kotak bekal makan bergizi gratis diketahui ada nasi, ada capcay, fuyung hai, potongan buah, dan susu pastinya. Ini untuk mengompletkan ya, kalau 4 sehat 5 sempurna dengan adanya susu seperti itu. Iya. Dan untuk kandungan gizinya juga masih dalam proses proses pemeriksaan lagi, apakah benar-benar gizi yang dibutuhkan untuk anak-anak mereka ini tercukupi atau tidak pada saat pemberian ataupun pembagian makan siang gratis ini. Iya, tidak hanya sepihak pemirsa, ini juga Gibran dan juga timnya ini juga
bekerja sama dengan berbagai masukan juga, menerima masukan juga dari orang tua murid, komite sekolah, bahkan melibatkan ahli gizi untuk menentukan kandungan dari makan gizi gratis tersebut, pemirsa. Pemirsa, ekstraksi data percakapan di ponsel Vina kepada saksi Mega dan Widi ini menjadi bukti baru dalam mengungkap kasus tewasnya Vina dan Eki. Ya pemirsa, namun kuasa hukum saksi Suroto Rasman Arif Nasution mempertanyakan keberadaan Mega dan Widi yang baru muncul setelah sekian lama kasus ini berjalan. Kuasa hukum Saka Tatal Edwin Partogi Pasaribu menyatakan percakapan di HP almarhumah Vina dengan Widi menunjukkan keterangan waktu saat Vina masih hidup. Ternyata berbeda dengan putusan tahun 2016. Saya berkesimpulan keterangan Widi dan Mega itu tidak berdiri sendiri, ya, didukung oleh keterangan fakta adanya bukti percakapan itu. Dan yang paling mengesankan dari bukti percakapan ini, sebagaimana juga keterangan Mega dan Widi, adalah percakapan antara Vina kepada Widi, ya, kita bisa rujuk di angka 55. Di situ kita bisa lihat bersama, itu kalau di Indonesia kan karena waktunya kan UTC ya, UTC waktu dunia, kalau dikonversi ke WIB itu 7 jam. Jadi itu kalau konversi WIB jadi 7 jam, itu bukunya adalah 22 di menit ke-14, di detik ke-10. Gitu loh. Di situ ada SMS dari Vina kepada Widi yang mengajak untuk keluar, untuk jalan-jalan. Saya mau dijemput kalau mau. Gitu. Ya, jadi itu menjelaskan dengan terang bahwa di jam tersebut 22:14:10 detik, ya, Vina masih hidup. Ya. Nah, ini sangat berbeda jauh dengan putusan di 3 berkas perkara ini. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum saksi Suroto Rasman Arif Nasution justru merasa heran dengan kesaksian ini. Mengapa Mega baru sekarang menyampaikannya? Saksi Suroto pun tetap tegas ia yang pertama kali menemukan jenazah Vina dan Eki. Yang menganehkan juga bagi saya, kenapa Mega dan temannya itu baru sekarang bersuara. Padahal mereka tidak pernah diperiksa, mereka tidak pernah memberikan keterangan di tempat yang seharusnya. Misalnya di polisi dan di pengadilan. Sebelumnya muncul 2 kemungkinan penyebab kematian Vina dan Eki, murni kecelakaan ataukah pembunuhan. Tim iNews melaporkan. Seperti kita janjikan di awal tadi, ini jelang Sumpah Pocong yang akan digelar siang nanti pemirsa. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ini mengakui siap bersumpah. Iya, Saka akan bersumpah sesuai fakta sebenarnya, termasuk dugaan penyiksaan yang dialaminya saat penyidikan 2016 silam. Siang nanti akan digelar Sumpah Pocong antara mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, dan ayah Eki, Ibtu Rudiana. Sumpah Pocong sendiri akan dilakukan di sebuah padepokan Agung Amparan Jati, Desa Lurah Plumbon, Cirebon, Jawa Barat. Saka Tatal akan bersumpah dengan sejumlah tahapan layaknya ritual memandikan jenazah. Saka mengaku siap dan akan mengungkap fakta sesungguhnya, lantaran tidak pernah terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki di tahun 2016 silam. Kalau dari Saka pribadi, Saka malah yang momen yang ditunggu-tunggu. Waktu 2016, mana ada yang seperti ini. Ini kan momen yang ditunggu-tunggu Saka. Selagi Saka nggak salah, Saka maju terus. Apa yang ingin disampaikan nanti saat Ya, di intinya Saka bukan pelakunya, Saka juga dianiaya, suruh mengakui bukan yang Saka lakukan. Jadi barangkali ada orang yang memukuli tidak hadir, nggak apa-apa.
Saka akan ikut disertakan. Siap nggak menerima konsekuensinya nanti akibat sumpah pocong? Ya kalau Saka pribadi Saka siap. Akan kedepannya seperti apa? Ini kan apa yang ngalamin kan Saka. Jadi kalau orang lain yang di sumpah pocong kan mana ada. Sumpah pocong adalah tradisi lokal yang tetap akan dilaksanakan meskipun satu dari dua pihak tidak hadir. Namun yang jadi perhatian adalah dampak atau tulah dari sumpah pocong bagi mereka yang berkata bohong. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Direktorat Jenderal Imigrasi ini menangkap 2 warga negara Indonesia yang menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana penyelundupan manusia. Dan sebanyak 28 warga negara asing diselundupkan secara sengaja dan terorganisir ke Australia oleh tersangka tanpa melalui visa dan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi menangkap dan menahan 2 orang WNI berinisial DH, H, dan MA, tersangka kasus penyelundupan orang ke Australia. Keduanya menyelundupkan 23 warga negara Bangladesh, 4 warga negara RRT, dan 1 warga negara India yang merupakan imigran ilegal menuju Australia pada 7 Agustus 2024. Pada 18 Juni 2024, mereka terdeteksi dan sempat diamankan Australian Border Force sampai akhirnya diminta kembali ke wilayah Indonesia. Mereka kemudian ditemukan terdampar di pantai Muara Cikaso, Sukabumi 29 Juni 2024 oleh warga setempat dan diduga melanggar aturan keimigrasian. Kami melakukan pendalaman dengan melakukan permintaan keterangan, akuisisi dan eksaminasi digital, serta berkoordinasi dengan pemerintah Australia. Dengan hasil ditemukan fakta dan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana keimigrasian.